Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Movie Red direncanakan akan rilis pada bulan Agustus tahun 2022. Dan ini tentu adalah movie yang sangat dinantikan oleh para fans. Karena untuk pertama kalinya, Shanks dan bajak laut Akagami akan terlibat banyak dalam sebuah alur cerita. Dan menariknya lagi, movie Red dikabarkan akan bersifat canon, yang berarti masih nyambung dan berkaitan dengan cerita asli di manganya. Lalu mengenai alur ceritanya, sudah ada sedikit bocoran dari Bang Oda bahwa Luffy dan krunya akan berpartisipasi dalam sebuah festival musik. Dan hal itu tentu sejalan dengan karakter wanita bersayap yang sudah dirilis, yang bergaya sedang bernyanyi. Jika melihat karakter wanita dalam cerita One Piece, sebagian besar akan berperan sebagai orang yang teraniaya, yang menunggu untuk diselamatkan. Dan karakter wanita itu memiliki hubungan kuat dengan alur cerita. Misalnya ada Vivi yang merupakan putri Raja Alabasta, sebuah kerajaan yang sedang diadu domba oleh pilihan utamanya, yaitu Crocodile. Lalu Rebecca juga masih termasuk sebagai anggota kerajaan Dressrosa, kerajaan yang sedang diambil alih oleh Doflamingo. Kemudian untuk soal wanita bersayap itu, tentu kita merasa bahwa dia mirip dengan Konis, tapi sepertinya dia bukan sosok Konis yang sebenarnya. Nah, selain karakter wanita itu, seperti yang Mimin singgung di awal, movie Red ini akan menceritakan tentang Akagami no Shanks. Lalu kira-kira bagaimana peran Shanks dan bajak laut Akagami dalam movie ini? Jadi protagonis, antagonis, atau hanya pihak ketiga? Nah, melihat pergerakan Shanks selama ini, posisinya masih selalu di tengah. Artinya tidak terlibat langsung dalam sebuah pertarungan yang besar. Langkah-langkahnya lebih bersifat antisipatif agar suatu hal buruk tidak terjadi, atau bisa juga solutif untuk mengurai benang kusut dan menyelesaikan sebuah masalah. Langkah antisipatif Sang bisa kita lihat saat dia menemui Shirohige dan memujuknya untuk menarik kembali Ace yang sedang mencari Kurohige. Lalu kedatangan Shanks kepada Gorosei di Mariejoa juga berkaitan dengan langkah pencegahan suatu masalah yang mungkin akan ditimbulkan oleh sosok bajak laut yang akan dia bicarakan. Kemudian langkah solutif yang pernah dilakukan Shanks tentu adalah dengan menghentikan pertempuran Marineford yang sudah menjadi tidak berarti ketika Shirohige dan Ace sudah tewas. Jadi kesimpulannya, peran Shanks pada movie Red akan lebih pada pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi. Lalu jika seperti itu, maka pertanyaan yang akan muncul adalah mengapa diperlukan sosok Shanks untuk mengurai masalah yang ada? Nah, untuk menjawabnya, mari kita lihat petunjuk-petunjuk yang sudah ada. Pertama, kita cermati logo movie Red yang memiliki tanda cakar, yang sama dengan tanda cakar di mata kiri Shanks. Sudah terkonfirmasi bahwa luka di mata Shanks itu disebabkan oleh Kurohige. Tapi mengenai kapan dan di mana luka itu terjadi belum dijelaskan. Jadi mungkin cerita di movie Red akan membahas mengenai bekas luka itu, dan Kurohige bisa saja berhubungan dengan pilihan utama dalam movie tersebut. Dan dengan keterlibatan Kurohige itulah Shanks memutuskan untuk ikut bergerak. Kemudian petunjuk kedua ada pada bekas luka yang hanya menggores huruf D dalam kata Red. Nah, hal itu juga menarik karena huruf D merupakan huruf paling sakral dalam cerita One Piece, karena merupakan penggambaran tekad para leluhur klan D atau orang-orang yang menyandang nama D pada generasi selanjutnya. Bahkan cerita perjalanan Luffy ke Laugh Tale juga disebut sebagai perwujudan Will of D dari pendahulunya, Goldie Roger. Jadi kira-kira hal apa yang ingin disampaikan dengan mencabik-cabik huruf D menggunakan bekas luka cakaran? Pertama, mungkin kita akan mendapatkan sedikit info mengenai arti Will of D yang sebenarnya. Untuk teori mengenai arti D sudah banyak sekali berkeliaran, mulai dari D adalah dreams atau impian, lalu D adalah dawn atau fajar, hingga D adalah diamond sebagai analogi dari devil fruits. Dan penantian panjang kita untuk arti Will of D bisa saja akan terungkap dalam movie ini. Kemudian Will of D itu tentu akan menjelaskan mengenai pewarisan topi jerami dari Roger, Shanks, kemudian hingga Luffy.
Oke, itu adalah tentang arti keberadaan huruf D pada movie Red yang terkesan lebih ditonjolkan. Lalu bagaimana dengan bekas cakaran pada huruf D-nya? Ya, bekas luka tentu berkaitan dengan sebuah kerusakan yang ditimbulkan pada objek tersebut. Jadi arti bekas cakaran pada huruf D mungkin akan berkaitan dengan orang yang telah menodai Will of D dan juga orang yang berusaha merusak Will of D. Nah, untuk orang yang menodai Will of D tentu menjurus kepada sosok Kurohige, yang bahkan menurut Shirohige, Marshal Dietrich alias Kurohige itu bukanlah pemilik nama D yang dinantikan oleh Roger. Dan Shirohige sendiri kan sudah tahu mengenai arti Will of D saat Roger menceritakannya di bawah pohon sakura. Lalu untuk orang yang ingin merusak Will of D, kemungkinan besar berkaitan dengan villain utamanya nanti, yang tentu akan berurusan dengan Kapten Monkey di Luffy. Nah, dari semua alur cerita itu, tentu para nakama masih merasa ada satu hal yang mengganjal, yaitu mengenai pertemuan Luffy dengan Shanks. Iya, Luffy dan Shanks pernah berjanji untuk kembali bertemu setelah Luffy menjadi bajak laut yang tangguh, dan janji itu terlihat sakral. Karena bahkan saat Shanks muncul di Marineford, Luffy pun dalam keadaan tidak sadar. Jadi mereka tidak bisa dikatakan sudah bertemu. Lalu bagaimana jika Luffy dan Shanks benar-benar dipertemukan dalam movie Red? Apakah itu sudah sesuai dengan janji mereka? Nah, jawaban Mimin sih sudah sesuai. Alasannya karena timelinenya terlihat pas jika disandingkan dengan alur cerita canon saat ini di manganya. Ya, hingga chapter 1036 ini pertempuran di Wano sudah semakin sengit dan praktis hanya menyisakan dua musuh terberat, yaitu Kaido dan Big Mom. Jadi rasanya dalam 8 bulan ke depan, yaitu di bulan Agustus, kemungkinan besar Luffy sudah bisa mengalahkan Kaido. Dan saat itu tentu bajak laut topi jerami sudah resmi dianggap sebagai bajak laut kelas atas yang setingkat dengan para Yonko, termasuk Akagami no Shanks. Jadi sudah tidak ada masalah lagi dengan janji Luffy kepada Shanks jika mereka benar-benar akan dipertemukan dalam movie Red. Oke, itu aja pembahasan mengenai movie Red kali ini. Jika ada nakama yang punya pendapat lain atau saran dan kritik, silahkan bisa disampaikan pada kolom komentar. Oke, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Yo!